mudah-mudahan yang Allah berikan kepada kita itu abadi kekal untuk selama-lamanya. Maka banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah, mudah-mudahan kekal alhamdulillah, mudah-mudahan abadi alhamdulillah, mudah-mudahan bertambah alhamdulillah. Kalau kita berbicara tentang kemampuan tadi itu, banyak orang yang lebih mampu tapi ternyata tidak mampu. Kalau kita berbicara tentang kesehatan, banyak orang yang sehat jasmaninya tapi stroke anggota tubuhnya. Nah, itu yang kita tidak mau. Kenapa? Sebab Allah sama-sama menikmati, sama-sama menghirup, sama-sama memakan, sama-sama meminum, sama-sama memakainya, sama-sama menggunakannya. Tapi kenapa Anda dengan sebagian anggota tubuhnya lahinan begitu mudah untuk melaksanakan tuntutan-tuntutan agama, ada juga dengan sebagian yang billah ya Allah. Kenapa mulutnya sudah jadi stroke? Kenapa matanya sudah jadi stroke? Kenapa anggota tubuhnya sudah jadi stroke? Mulutnya stroke, tidak boleh berzikir, tidak boleh bertasbih. Kalau tidak boleh berzikir dan bertasbih, kalau pada kita sedang berada di stadion, pada kita sedang berada di pusat-pusat hiburan, mungkin itu wajar-wajar saja. Sementara sekarang kita di majlis zikir yang memang berkumpul untuk kita berzikir, di mana kita sedang berada di masjid yang memang masjid itu dibangun untuk kita mengingat Allah. Kenapa mulut kita tidak kuat kami? Kenapa mulut kita tidak mampu mengucapkan subhanallah? Banyak mana? Tidak aja. Tak lama-lama. Kalau dengan lantun-lantunan, hiburan, lagu-lagu dan yang seumpamanya, mungkin banyak yang lebih lama daripada masa kita beretika dan masa kita berzikir di rumah Allah Jalla wa'ala. Mulutnya stroke sehingga sampai tidak boleh mengucap. Tapi kalau untuk merapu, untuk merepek, untuk mencerca, untuk mencaci, berbohong, menipu, menyakitkan hati dan perasaan, ya Allah, dan luasa sungguh. Kenapa juga dengan telinganya menjadi stroke, ataupun juga dengan matanya menjadi stroke? Baru saja dibuka sudah gelap-gelap kemih macam kuda, dan ngantuk lagi nanti doa lagi Allah ya Allah. Amin. Baru saja baca Quran Nabi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anil tadai azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihadan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Aku berlindung daripada setan yang terkotor. Kata setan, aku tak kacau Allah. Kenapa aku dikutuk Allah yang mengantuk? Kamu baca dengan elok, jangan mengantuk. Itu mata yang stroke. Telinga yang Allah yang Rahim, musiknya penuh, hiburannya penuh, nyanyiannya penuh, dengan sajanya juga penuh. Begitu saja mendengar zikir, semangat tuh. Mungkin karena mereka letih barangkali, itu saya katakan. Jadi baru saja beranjak kepada majlis tazkirah, pada majlis zikir, dilepaskan semuanya, duduk bertiga aja lagi di situ. Kenapa telinga jadi stroke seperti itu? Begitu mendengar nasihat, begitu mendengar zikir, langsung saja mata mengantuk, langsung saja tertidur nyenyak. Kedua kali suara tampak berat emosi. Yang beruntung uniten, masa uniten semua di masa sedang dekat dengan kawan seperti pada mana? Belum lagi ceramah, baru nak ceramah. Sudah 3 orang. Astagfirullahaladzim. Dan yang kedua itu memang bahasa Arabnya bagi istilah. Memang secara sengaja dia mau tidur. Dia buka pakaiannya, dia langsung tidur. Kalau rusak, nak dengan tertutup daripada juga tidak. Nah begitu dengan anggota-anggota kita lainnya.
Jadi kita inginkan yang walaupun mungkin barangkali dengan orang tadi itu sudah tidak boleh berjalan, yang walaupun dia sudah lumpuh, tapi semangatnya tidak lumpuh, hatinya tidak lumpuh, mulutnya tidak lumpuh, pikirannya tidak lumpuh, rencana dari dia yang juga tidak lumpuh, inisiatifnya ternyata mampu untuk memandu dan juga mampu untuk memikirkan, mampu untuk mewujudkan suasana harmoni dan nyaman di lingkungannya. Yang pertama bersih, yang kedua hijau. Maka dengan penghijauan hidup membuat hidup kita jadi tertata rapi, nyaman dan sejahtera. Yang terakhir maju. Masya Allah, Epo nanti mati cari Epo bersih, hijau, maju. Kalau dengan Melanda, kota bersejarah. Sejarahnya seperti yang kita ikuti pada masa tadi malam di perahu atau naik boat, naik kapal. Mantau mandor sekali masjid yang pertama, kemudian dengan pasar yang pertama, kemudian dengan penjara, kemudian dengan kapal Portugis yang hancur juga tertinggal di sana. Itu jangan daripada sejarahnya. Tengok meninggalnya sesuatu dengan tiga perjalanan sejarah. Kita ukir perjalanan waktu dan juga perjalanan hidup. Sepanjang kita hidup, jangan dengan kita tinggal menunggu atau tinggal menikmati jaringan-jaringan bisnis ibadah, jaringan-jaringan amal salehah jariah yang kita lakukan sepanjang kita diberikan peluang hidup di dunia. Nanti kira-kira seperti dengan seorang koprat, ada dengan pengusaha-pengusahanya. Terserah apakah bergiling sawit, apakah dusun durian, dusun rambutan, dusun cempandan, dengan gayanya, dengan keskonya, dengan maidenya, dengan syarikahnya, dengan perusahaannya. Semakin banyak jaringan bisnis kita, semakin banyak hasil keuntungan duit yang terkumpul. Nah, saja mungkin pada suatu ketika nanti kita hanya dengan guna motor atau dengan kereta hanya mengikuti uang yang kita kolek pada tiap hari. Jadi jualan-jualan di pasar-pasar, di mall, dan juga di kedai-kedai. Tiap petang kita kutip berapa kumpulannya, Allah, seperti juga tak apa-apa. Yang walaupun kita kurangkan tidur kita, yang walaupun kurang rehatnya, yang walaupun kurang istirahatnya, yang walaupun kurang waktu-waktu yang kita gunakan untuk kita nonton, untuk kita santai, untuk kita dengan keluarga dan juga kita dengan lingkungan dan masyarakat. Tapi dengan catatan kita kurangkan waktu rehat dan tidur kita untuk kita gunakan waktu kita kepada perkara-perkara yang nanti dengan kita boleh mengumpul hasilnya setelah kita pincin di dalam tubuh. Ini pincin yang panjang, ini pincin masalah Allah yang dengan kita memang betul-betul akan terhambat sungguh. Kalau seandainya pada saat ketika itu dengan kita tidak mempunyai jaringan bisnis ibadah yang mengalir ke dalam tubuh kita masing-masing. Pincin di dunia pada usia 55 sampai ke 60. Alhamdulillah. Kalau seandainya daripada pihak kerajaan potong separuh gaji, masih dapat separuh. Kalau terputus pun yang separuh masih ada anak istri. Kita masih boleh kerja lagi. Kita boleh jadi penasehat dokter Mahathir. Setelah pincin, setelah mengundurkan diri, bagus, mengundurkan diri, jangan dimundurkan. Nah, daripada diundurkan, mengundurkan diri. Lepas 17 tahun belum menjadi Perdana Menteri Malaysia, dan dapat kita tengok perkembangannya, kemajuannya, tamadunnya di zaman beliau. Nampak kelihatan kerajaan mubazir, tidak menyokong kerajaan. Nampak kelihatan mubazir pada saat ketika itu dengan UUM, bukan. Itu dengan JTM, jauh. Itu dengan UU, ya Allah. Itu dengan spam mubazir. Itu dengan Petronas, buang duit. Itu dengan jembatan. Ternyata sekarang Masya Allah, terpaksa harus bangun lagi KLII 2. Rupa-rupanya KLII 1 itu sudah mulai ramai, sudah mulai sibuk. Ternyata dengan jembatan Pulau Pinang, satu-satunya jembatan sejak dibangun sampai sekarang yang masih bertahan dengan tarif menyeberangnya tidak lebih daripada 7 ringgit. Bandingkan dengan tol-tol yang lain. Tol-tol yang lain
asalnya 4,5 jadi Rp1,5, jadi Rp2, jadi Rp4, jadi Rp7,5. Satu-satunya jembatan Pulau Pinang saja yang tidak pernah naik. Jadi yang dikatakan mubazir pada seketika itu sekarang ternyata dapat dinikmati dan dapat dilihat oleh rakyat, dapat dimanfaatkan oleh orang ramai. Jadi dengan beliau terserah bagaimana dengan tanggapan masyarakat pada saat ketika itu. Yang secara pasti dengan beliau mengundurkan diri. Ternyata setelah Dr. Mahathir mengundurkan diri daripada jabatan beliau, ramai dunia yang mau melantik beliau menjadi penasehat untuk negaranya, di antaranya Mesir, di antaranya Suriah. Apa kata orang Mesir pada saat ketika itu? Saya pertama bertemu dengan salah seorang warga daripada Syria di Niger, atau juga pemilik kepada percetakan Darussalam Nur. Kami di Syria sangat-sangat membutuhkan orang yang seperti Dr. Mahathir. Kami merasa seronok dan juga kami merasa bahagia betul kalau kami memulai memiliki manusia seperti beliau. Jadi dengan Dr. Mahathir sempat bincang, baru saja bincang, ternyata dengan beliau untuk menyampaikan satu ceramah motivasi tentang ekonomi itu juga sampai 1 juta ringgit. Wah, kita jadi santai. Bagi kita sudah tidak dapat bercakap. Nah, bercakap kemana? Jangan bercakap, melihat kita, mendengar kita, melihat kita, bercakap kita, bergerak kita. Kenapa? Bukan pincin penjara, bukan pincin daripada pekerjaan, pincin akhirat. Pincin akhirat dalam kubur. Pada seketika itu baru kelihatan mujahadah kita pada kita Al-Quran, mujahadah kita pada kita mengaji, mujahadah pada dan mujahadah kita pada kita beribadah. Tak apa letih-letih sedikit. Ya, yang bagaimana pun tetap juga berlalu. Sebagaimana saya sebutkan tadi, suasananya memang sudah mendesak dan menuntut kita untuk kita sama-sama berpikir di sini. Tak ada beda orang yang mengatur waktunya berjalan, yang tidur waktunya berjalan, yang ngantuk waktunya berjalan, yang sedang waktunya berjalan, yang beribadahnya berjalan. Maka kita tidak mau berjalannya waktu dengan orang lain, tapi manfaatnya banyak, keuntungannya banyak. Sementara berjalannya waktu dengan kita, justru dia menghapus peluang dan kesempatan kita. Jadi mungkin kita katakan wajar seandainya dengan sesuatu tadi goleah dan lalai, sebab suasananya tidak menyokong. Jadi tempat yang kita tuju karaoke, tempat karaokean, tempat dangdutan orang dansa, menari, kata-katanya seperti kawan-kawan kita yang pergi ke Eropa. Ke Eropa kalau musim sejuk, syukur alhamdulillah pakaiannya kemas cantik Eropa dan bagus. Coba kalau pergi ke Eropa, musim panas, ya Allah, pakaian semuanya terbang kepanasan, bajunya terbang kepanasan, kemudian dengan celananya terbang kepanasan, yang namanya setengah bukil itu satu perkara biasa. Kalau seandainya di musim panas itu masih ada lagi yang berpakaian seperti itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana untuk kita menjaga mata, bagaimana untuk kita menjaga telinga, bagaimana untuk kita membangkitkan diri kita kepada zikir, amalan tasbih, tahmid dan takbir. Tak boleh, kenapa ada suasana susah dan sulit. Tapi pada waktu kita di masjid, semuanya orang berzikir, semuanya orang beretika, semuanya orang sembahyang, semuanya orang beribadah. Dan biasanya ibadah itu terbawa-bawa arus, terbawa-bawa dengan suasana terkadang di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Kaki malas, kaki tidur, kaki nganggur, kaki santai. Semoga sekali baru saja azan berkumandang sudah depan pintu masjid. Sering Masjid Nabawi dulu saya tak pasti sekarang ini Masjid Nabawi azan pertama baru dibuka, sebelumnya tutup, ditutup. Sebelum azan itu sudah depan pintu masjid belum. Banjir manusia masuk ke dalam kemana? Yang terawihnya, yang ziarahnya. Kalau seperti di Masjid Haram dibuka dalam 24 jam. Masjid Nabawi tidak semacam itu. Padahal siapa orang tadi itu? Itu kaki pemalas.
kaki nganggur. Kenapa? Karena di sana ada suasana. Kalau sampai ke Madinah masih nganggur juga, masih tetap juga kaki nganggur, kaki santai, kaki tidur, kaki nganggur, itu malaikat sudah kirim ke mana? Ini dengan makhluk gimana kalau sudah begini nih? Ini dengan mata macam mana di tempat yang mulia pun tetap juga mengantuk, tetap juga tidak ada semangat. Terakhir, maka kalau yang pertama sudah bersih, yang kedua sudah menjadi hijau dengan kebun-kebun amalan soleh, dengan amal ibadah yang kita laksanakan, semua kebaikan-kebaikan yang baik itu adalah ibadah. Mungkin Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang mendefinisikan ibadah secara lebih bukan daripada yang lain. Ibadah menurut beliau tiap segala sesuatu yang positif, tiap segala sesuatu yang elok dan cantik. Ini masih kerapu, ini masih besar. Masukkan dia membuka pernapasan kita sedikit dan rumah itu kan bersih daripada asal. Masya Allah hijau dengan amalannya. Jadi kata beliau, tiap amal dan perbuatan yang bagus, bukan kipas, menyusul selepat, menyajikan makanan seperti malam tadi itu. Memang kalau nak dibawa ke sana kemari, nak dibawa ke mana? Orang ramai. Alhamdulillah inisiatif dari masjid cukup bijaksana. Teringat kami pada masa di Mekah. Masa di Mekah kita tidak pernah beranjak, tidak pernah berbeda daripada tempat duduk kita. Selesai problem, maka dengan tuntukan-tuntukan daripada dapur yang serta itu dulang, masya Allah tabarakallah, daging kambingnya, nasi koreaninya, di dalam nasi ada lauk, tambah dengan kambing, tambah dengan dalca, masya Allah tabarakallah. Jadi malam tadi itu yang hadir lah, yang hadir dengan ada yang hadir. Tapi sudah kalau makan nasi koreani, lauk kambing ada di dalam nasi, tambah dengan dalca satu mangkok, tambah lagi dengan satu mangkok lauk, tambah lagi malam tadi itu masya Allah tabarakallah. Padahal ikut perkiraan pertama kami beli satu bulan, rasa-rasanya untuk menghabiskan yang ada itu tidak boleh habis. Sampai kami tolak, saya nak tambahkan cukup, kami nak bersihkan dan ini. Kenapa? Sebab rasa-rasanya dengan ukuran perut kita itu sudah memadai. Tapi rupa-rupanya suap-suap semakin banyak bujurnya semakin sedap. Pada masa ditawarkan tambahan adalah uang. Dagingnya ditambah, nasinya ditambah, kuahnya ditambahkan, nikmat. Kalau seandainya ada saja di tanah makanan seperti itu. Tadi saya buat perumpamaan di dunia, kalau kita sudah banyak jaringan bisnis kita, nyaman kita dimasak, waktu kita izin, di waktu kita berusia panjang, di dalam umur pun juga seperti itu. Maka dengan kenyamanan tadi itu dingin dan kekal, masya Allah tabarakallah, daripada dari gigi ada sejadah, mungkin perlu juga nanti. Tapi dimasyarakatkan, rasanya di Malaysia masih belum banyak. Itu satu gulungan plastik yang sudah jadi supra. Gulungannya kita banyak beli dari sana sini karena jarang ada di supermarket itu jarang dapat. Bukan sudah gulungan satu paket, sobek, pelan-pelan, ampat untuk supra makan. Supranya ada nilai ibadah. Kemudian yang kedua, mesti kebersihan terjaga dengan baik. Kemudian yang ketiga, kita makan secara sunnah. Sebelum nanti kita makan atas supra. Supra bahasa sapra. Bagus, ibadah. Maklum berdoa. Nasi deh, yang walaupun nasi Anda itu masih banyak lagi menawarkan. Tambah nasi, tambah lauk, tambah lagi, itu pun juga ibadah. Kenapa? Sebab sesuatu yang menceriakan. Berarti dengan kita diperhatikan. Berarti dengan tetamu dihormati. Itu juga termasuk daripada ibadah. Masya Allah tabarakallah, tidak bengkak kita, atau kita tidak krisis daripada jalur-jalur kebaikan yang mungkin kita laksanakan. Mudah-mudahan kita sampai kepada penghujung dengan amalan selamat, bersih yang pertama, hijau yang kedua.
kedua, maju. Yang terakhir, maju bagaimana? Dengan pahala, dengan ibadahnya, dengan kebaikannya, dengan kutip sesuatu kita pada kita istiqamah aja wahun tidur di dalam kubur, tapi kebaikan dari mana kebaikan pengorbanan kita itu tidak akan terlupakan. Nabi kita bersabda, al-khairu la yabla, kebaikan itu al-birru la yabla, kebaikan itu tidak akan banyak, wa taqu la yunsa, dan rasa kesalahan itu tidak akan dilupakan, wa dayanu la yamut, dan Allah tidak tidur. Kapan jadi bulan, sebagaimana kau berjasa, kamu akan menerima jasa. Sebagaimana kau pinjamkan, kau mendapatkan pinjaman. Sebagaimana kau berbuat baik, kamu akan menerima balasan. Kebaikan kita al-jazaa min jinsil amal, akan kita penuhi kebaikan-kebaikan daripada orang lain sesuai dengan jasa pengorbanan yang kita tampilkan kepada mereka. Balasannya kita terima sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Pukul 7 sesuatu waktu sarapan pagi sudah tiba. Silakan ada sebarang soal. Jadi kita jadikan jadi supaya pukul 7 sampai masuk waktu rumah baru kita berhenti. Karena insyaallah kita mulai daripada kami pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, kecuali salawat. Tetap kita dapatkan jalannya dari pertama. Jadi minta penjelasan tentang semua amal ibadah kita laksanakan. Yang jenis bacaan yang dibaca harus kita sertai dengan niat tulus ikhlas karena Allah, dan kita memahami maksud dan bacaan yang dibaca. Ulama katakan kecuali 3. Yang 3 benda ini paham tidak paham, mengerti tidak mengerti, khusyuk tidak khusyuk, tetap kita mendapatkan ganjaran dan balasannya daripada Allah. Yang pertama pada kita baca Quran yang walaupun tidak paham, yang walaupun bacanya sampai santai, yang walaupun bacanya tidak tadabbur, yang walaupun bacanya tidak khusyuk, yang walaupun bacanya tidak mengerti, tetap tiap huruf yang kita baca kita akan mendapatkan 10 kebajikan di sisi Allah. Keluar daripada Al-Quran, alif lam mim. La aqulu alif lam mim, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, alif lam mim. Sudah 30 kebaikan yang kita dapatkan secara mutlak. Yang kedua, salawat dan salam atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak salah Tuhan tidak pernah lepas daripada dunia dalam berita dunia dalam berita. Nah, jadi tak boleh mesti nonton. Subuh-subuh ini ulasan tentang apa? Berita subuh dengan 2 reporter laki dan perempuan, mesti 2 laki-laki dengan perempuan. Tak boleh kan laki-laki kedua-duanya. Nah, ada perempuannya masya Allah, ya Amin. Jadi memang sangat jabar. Nonton salah, nonton tak tahu. Baca TV masalah, ada TV banyak masalah. Baca pikir itu dan juga pikir ini. Tahu apa tidak tahu berita langsung dunia berkembangnya seperti apa. Dan tidak sampai sama itu dengan pertama mata kita melihat. Jadi pada saat dengan kita dengan waktu nasional masa itu ambil tasbih, sampai kita bertasbih, TV buka sallallahu alaihi wasallam, terus sambil mengantuk, nonton film itu sambil mengantuk, mesti sambil mengantuk. Orang biasa sambil mengantuk, atau jalan berproses, tapi jarang. Itu kenapa? Sebab yang menurunkan mantap pada masa kita mengantuk itu tidak lagi kita. Kalau sekarang ini kita yang mengangkat. Nah, setan yang berupaya untuk memanjangkan, kita yang berupaya untuk menahan. Tapi kalau pada masa hiburan, setan yang bantu untuk memutamakan kita, sehingga jelek mata kita pada saat itu. Kira yang pasti dengan rasanya susah mana. Jadi khususnya pada masa-masa kita menempuh jarak jauh.
khususnya waktu mandu dan senang. Sebab kalau pada waktu kita di pesawat panjang juga waktunya, itu waktu duha. Suruh, suruh. Kita nanti sudah yang bohong. Dan masing-masing jemaah, boleh jemaah. Tidak ada nasi. Allah, Masya Allah. Yang ketiga, hasbunallah wa ni'mal wakil. Mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil sebab itu adalah kepasrahan hati. Cukup kami dengan perlindungan Allah, pertolongan Allah, keberkahan Allah, inayatullah, irasatullah wa ni'mal wakil. Sebab kita adalah dengan kita bertaruh kepada kekuasaan Allah, dan juga dengan kita memohon senantiasa selalu mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dengan dua yang pertama, kenapa antara seperti itu? Itulah perbedaannya antara kalam Allah dengan kalamu ghairillah. Ucapan yang selain daripada Al-Quran, baik itu yang sifatnya manusiawi atau juga sifatnya daripada mimpi yang dimimpikan oleh seseorang, sanjungan dan pujian kata ulama. Kalau sering kita tidak paham dan juga tidak mengerti dengan bacaan yang kita baca, kita tidak mendapatkan apa-apa, kecuali kalau secara amnya, misalnya seperti kasidah burda, kasidah yang kita lakukan malam kemarin, atau juga ada sirah nabawiyah yang kita baca, mungkin kita tidak paham lantunan syikir burda itu seperti apa, boleh itu seperti apa, tapi secara globалnya itulah sanjungan dan pujian daripada baginda kita dapat daripada sudut itu. Yang kedua, salawat. Jadi kemarin ada yang mau bermasalah itu jadi mana tulisan Allah, di sampingnya Muhammad. Jadi mana ada angka musyawarah, di sampingnya gambar Masjid Nabawi. Jadi kata Sulbarga itu tidak boleh, itu bunuh, itu sudah keterlaluan. Kalau sampai dengan kita memposisikan tulisan Allah, di sampingnya ada tulisan Muhammad, itu sudah keterlaluan dulu kepada Nabi Muhammad seketika setara tempatnya dengan Rabbul Jalalaini Allah. Sebabnya Allah di atas dan Muhammad di bawah. Nah, yang semacam itu justru yang dilihat oleh Nabi Allah ada di dalam surga, di kaki-kaki arasy. Maka tidak pernah terpisah antara dua tulisan tadi itu, di mana ada Allah, di situ juga ada Muhammad. Jadi Allah berfirman, "Ma dzukirtu illa wa dzukirtani." Tidak pernah nama aku disebut, melainkan Anda akan disebut bersamaku. Jadi daripada hadis tadi itu tidak ada larangan yang kita bersenarakan antara tulisan Allah di sebelah kanan, kemudian di samping sebelah kirinya tulisan Muhammad. Kenapa? Sebab Allah berfirman, "Ma dzukirtu illa wa dzukirtani wa rafa'na laka dzikrak." Dan kami akan sebutanmu. Maksud daripada warafa'na tidak pernah disebutkan Allah, mereka akan disebutkan dengan Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu senantiasa seimbang antara dua kalimat tersebut. Nah, karena itulah diantaranya sehingga yang walaupun kita tidak mengerti dan juga tidak paham dengan salawat yang kita lakukan, pasti dari kita mendapatkan ganjarannya daripada Allah. Kenapa? Karena kita menyebut nama insan yang paling mulia di sisi Allah. Jadi kalau dengan kita boleh mencuit menteri dengan anak kandung kesayangannya, atau juga dengan istri kesayangannya, atau dengan kereta kesayangannya, atau dengan rumah kesayangannya, banyak kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan. Kenapa? Kita tahu itu kesayangan Tuhanmu, makanya di orang dimuliakan betul. Kamu mendapatkan agar luar biasa. Itu kadang-kadang dari atas bawah. Silakan Tuan Haji. Sendiri, tinggal sebenarnya. Betul.
Tapi itu masalah saya di situ kadang-kadang. Kadang-kadang saya baru separuh cerita, teringat benda lain, lompat pada cerita yang lain. Hingga cerita yang sebelumnya itu tidak habis. Jadi terima kasih atas peringatannya. Jadi bagaimana selepas Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Hamzah dari Tobatan tadi menemui baginda Rasulullah SAW. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, kalau memang itu problem kamu, itu kan problem saya, sama-sama. Saya pun bersatu juga. Depan hati kita tenang, benih, khusyuk, karena betul ini kisah dekat dengan Allah. Tapi kalau sudah balik ke rumah kita masing-masing disibukkan dengan urusan rumah tangga dan keluarga, hilang ketenangan batin tadi itu. Kata baginda Abu Bakar, aku pun juga macam itu. Selepas orang sahabat tadi itu mempertanyakan kepada baginda Nabi, jadi kita bersabda, laun tuntum ala ma kuntum alaihi. Kalau seandainya kalian itu kekal seperti keadaan kalian di tempat aku atau bersama aku, la shaqat alaikumul malaikatu bidzullah. Bisanya malaikat akan menyalami kalian di tepi-tepi dan di pinggir-pinggir jalan. Lau dumtum ala ma kuntum alaihi, kalau kalian kekal seperti keadaan kalian seketika bersama aku, niscayalah malaikat akan senantiasa hormat ta'zim menyambutmu. Walakin ya hamdallah sa'atun wa sa'at, akan tetapi wahai hamdallah sewaktu-waktu. Alhamdulillah. Jadi memang susah lah, sulit untuk kita mengungkapkan kebeningan dan ketentraman hati. Tapi kalau seandainya tidak boleh pun, begitulah keadaan manusia. Sewaktu-waktu dengan kebeningan dan ketenangan. Jadi apa maksudnya? Sa'atul wasa, sewaktu-waktu, jangan sepanjang waktu. Artinya kalau itu bisa masuk sekarang, sa'atul wasa'atnya di masjid lah. Paling tidak dengan kita bebas daripada handphone di bahasa sana. Jadi penerbangan ini penerbangan bebas asal rokok. Pernah mendengar betul? Jadi bebas itu jangan dipahami boleh merokok, tidak. Maksud bebas itu merdeka. Maksud bebas itu tak ada sembarang asal rokok, tak ada sembarang ada orang yang merokok di dalam pesawat. Jadi kita juga seperti itu, kita buat satu slogan baru, masjid bebas daripada handphone, bebas daripada gangguan WhatsApp. Tentu juga dengan komunikasi dan dengan SMS, begitu juga dengan Facebook dan perkara-perkara yang meringankan dan melalaikan. Cuma kalau tidak melalaikan pun meringankan kita daripada makmah dan target kita datang ke rumah Allah Jalla wa'ala. Sa'atul wasa'ati lepas balik dari kita saja lagi. Muat sekali teknik. Ya, terima sebentar dulu. Ya. Nanti udah jual saja lah. Nanti kita jumpa dia di Masjid Al-Azim. Jual itu kan kita sudah banyak dan jadi satu sini. Masya Allah, super luar biasa. Itu tidak apa-apa. Kenapa? Sebab kita memang sudah waktunya dengan urusan bisnis. Akan sampai 2-3 handphone di office dan di tempat kita. Kenapa? Tapi di masjid jangan dibantu dengan contoh seperti itu. Yang lain, silakan Bang. Selamat berkata. Orang tua menempuh dan buat sedikit. Ya. Jadi ulama mengatakan secara am, kalau pada seketika dengan kita bermimpi dengan seseorang, baik itu daripada teman atau juga daripada keluarga, hanya sepakat mimpi berjumpa, itu berarti yang kita diingat. Berarti yang kita diingat dengan kita, maka cobalah nanti dengan buah tangannya, oleh-olehnya, hadiahnya daripada kita. Kalau tidak ada kelanjutan mimpi yang kita mimpikan dengan kita,
Tak pernah termimpi dengan seorang, tapi kita termimpi dengan Tuhan. Termimpi berjumpa dengan teman lama kita yang menikah sejak 20 tahun yang lalu. Berarti dia minta ingat dengan kita. Coba nantikan dikunjungi dengan salawatnya, dikunjungi dengan doa ziarahnya, kita kunjungi ke kuburnya. Kalau tidak pun dengan kita aturkan bacaan Fatihah untuk almarhum, untuk orang yang kita mimpikan. Sementara kalau dengan kita bermimpi melihat dia dalam suasana semacam itu memang suatu perkara yang melegakan. Banyak mimpi daripada sahabat saleh. Misalnya yang bermimpi bertemu dengan Imam Syafi'i, yang bermimpi bertemu dengan Imam Junaid, yang bermimpi bertemu dengan Khalifah Al-Mutawakkil. Cukup, nanti banyak saya permintaan. Aku kalau terlalu lagi menceritakannya. Yang bermimpi bertemu dengan Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i orang yang terlampau hebat, manusia yang sulit untuk menjadi tandingannya. Dikatakan, coba kalau kita tahu tentang ulama salaf bagaimana, mesti kita tidak akan menjadi kemampuan. Ulama pada ketika itu melihat, menyaksikan, membuktikan dan mengamati kehebatan, ketokohan, keilmuan, kealiman, kemuliaan, keagungan, ketakwaan, kewaraan, kehusuan, derajat Imam Syafi'i dengan akal pemikiran yang cerdas. Beliau pernah berkata seperti ini, tidak pernah aku berdebat dengan sesiapapun, melainkan aku memohon dan meminta kepada Allah agar Allah berikan taufik hidayah kepadanya sehingga dia berada pada posisi yang betul, sehingga Allah akan mudah untuk mengikuti. Tidak pernah Imam Syafi'i pada masa perdebatan, pada itu berdebat, pada itu berdialog, berencana, berangan-angan agar beliau mampu untuk menumpahkan, mengalahkan musuh dalam perdebatan. Justru kita berdoakan agar Allah bagi dia taufik untuk dia dapat mendebat itu dengan baik. Maka pada saat kebenaran itu muncul daripadanya, mudah aku akan mengikutinya. Tapi yang boleh berdoa maka beliau tidak pernah kalah dalam berdebat, menang terus. Kalau debat mesti menang. Jadi dikatakan sama mereka pada saat ketika itu, kalau ditimbang akal pemikiran manusia semuanya dan diletakkan di sebelahnya, di sebelah daun daging dan itu akal pemikiran Imam Syafi'i, disayalah akal pemikiran Imam Syafi'i itu lebih berat daripada akal pemikiran semua makhluk pada saat ketika itu. Itu kecerdasan yang belum dimiliki. Jadi imam yang begitu hebat, imam yang begitu agung, pada waktu beliau meninggal dunia ada orang yang bermimpi, masa Allah bika ya imam, bagaimana keadaan tuan Imam Syafi'i selepas meninggal. Jadi kata Imam Syafi'i, wafarallahu li, Allah bagikan keampunan, rahmat dan maghfirah kepadaku bisolatin kuntu usalliha di kitabir risalah, dengan satu lantunan salawat yang aku bersalawat dengan cantuman dan juga dengan tulisannya di dalam kitab Ar-Risalah, satu kitab usul fikih, kitab tentang usul yang pertama yang ditulis oleh ulama yang digarap oleh Imam Syafi'i. Di dalam kitab Risalah itu bunyi salawatnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama dzakara dzakirun wa qala antikal ghafirun kullama dzakara dzakirun wa kullama qala antikal ghafirun. Dan diperang seperti lantunan salawatnya. Mimpi ulama bertemu dengan Imam Junaid. Jadi kata Imam Junaid dalam mimpi dengan mimpi yang memimpikan tadi itu, dapat tilkal isyaratu wal ahwan wal maqamat, bahasa rahasia, bahasa asrar, bahasa ahwal, bahasa maqamat, bahasa tasawuf, elit itu dah lenyap semuanya. Walau jawab dan tidak kenal ila rukai'at, melainkan dalam beberapa rakaat yang kita laksanakan di waktu tahajud. Alhamdulillah salat tahajud. Ada mihrab di sini. Mihrabnya apalah tadi itu, mihrabnya memang kepala dekat dengan atap dengan hukum. Kemudian depan tidak ada tatapan yang ditanda, tinggal tutup daripada belakang jadi kubur. Mihrab itu masya Allah, kalau bening rasanya tidaklah rasa seperti itu. Jadi pertama aman. Kalau kita sembahyang kita usah mengulangi, tapi kadang-kadang di rumah, kadang-kadang tak kecumana mungkin darah tidak naik, tidak mampu,
dipam oleh jantung ke otak, juga kadang-kadang kita jadi lepas kontrol. Nah, seperti jatuh. Nah, kalau seperti ini memang ada dekat dengan kita. Biasanya walaupun berlaku tidak berlaku, tapi kadang-kadang justru kena perasaan. Kalau pada hati kita merasa tenang dan juga ada rasa berapa di sampingnya, benar tidak akan tahu. Mungkin dengan sebagian ada yang mengalami perkara seperti ini. Foto loko, bismillahirrahmanirrahim. Kita jadi orangnya pula kufuwan ahad, Allahu akbar. 10 kali ini. Kita yang semua nih adalah digoyang. Jadi itu menstabilkan kaki supaya tetap stabil, maka itu ada bagi saja untuk begini. Sebab kalau kita lemu pada masa sujud apa? Kalau jatuh pun jatuh ke samping, tapi kalau jatuh pada masa rukuk begini, kita boleh tahu di bawah rame, berisiko tinggi. Tak tahu langsung mana keadaannya. Saya juga bingung. Jadi kadang-kadang pada menjadi masalah saja pada kita letih. Malah sudah tak rela. Siap atau salah tasbih. Rukuk. Subuh subhanallah. Padahal saya cubit untuk saya supaya merasa supaya boleh stabil kalau sampai kadang hilang, bukan hilang tapi seperti segala. Terus terangkum. Nah, kalau terangkum hanya terangkum saja, tak kalau tidak sampai dijatuh. Sementara kalau pada waktu kita melakukan rukuk yang sama, di samping kita ada dia, atau kita dekat tembok seperti ini. Maksudnya kalau tidak itu kita boleh pegang. Yang walaupun kita tak pegang, kita kuat pada saat ketika itu. Kekuatan itu dari mana datangnya? Karena kita merasa yakin. Jadi kadang-kadang bukan karena kita kuat, lemah enggak. Tapi karena kita merasa ada pengalaman yang mengamankan kita pada saat ketika itu, maka tidak ada sebarang gangguan yang mengganggu. Jadi kata Imam Junaid, isyarat sudah banyak, amal itu sudah banyak. Yang paling manfaat 2, 4, 6, 8, 10 rakaat tahajud yang kita laksanakan di malam hari. Itu besar sungguh pahalanya. Kenapa? Ria dengan siapa? Pojok dengan siapa? Sombong dengan siapa? Takabur dengan siapa? Orang pada tidurnya ada yang tahu istri itu anak itu Allah Akbar. Makanya saya katakan kalau kita ada mihrab, paling tidak ada bilik khusus untuk kita berkhawat, untuk kita bersunnah. Jangan digabung dengan semua peralatan. Kalau kita masuk ke situ, kita akan khawat, kita akan duduk, kita akan berzikir. Bukan solo itu juga di antara mengerti sana juga. Solo kan kita orang solo itu nanti paham mana di solo yang masih dalam kelambu. Solo dalam kelambu itu kita untuk memberikan. Maka pada waktu kita betul-betul pikiran kita tidak terpaksa pada kemarin berbanding kalau dengan kita sudah di tempat yang terbuka. Jadi itu yang paling besar nilainya yang terakhir. Bibi Khalifah Mutawakil ini mati dibunuh oleh anak kandung dia sendiri. 3 anak kandung dilantik itu menjadi putra mahkota. Sangat bergiliran. Anak mungkin tengok orang tua dibilang meninggal. Tunggu meninggal, bapak meninggalnya. Bapak masih sehat lagi daripada anak. Justru anak yang bertobat kok keluar masih sehat lagi. Katakan, jangan sayang. Kamu tak pakai kereta itu. Nah, warisan aku yang akan warisan kamu, insya Allah akan bergak umur panjang. Allah yang meninggal Allah daripada aku. Sakit hati lagi dia. Karena kita dipikirkan sama anak pada orang tuanya lagi sedang mabuk, lagi sedang sibuk dengan hiburan, dibunuh sama sang anak bersekongkol dengan pasukan daripada Turki. Jadi mungkin satu cerita yang cukup menarik. Masih ingat? Ceritanya lama, tapi kalau lama tadi ceritakan hilang daripada ingatan. Hari ini sudah nampak sedikit berada yang nanti tangan dari saya nampak. Masuk keluar bisi-bisi masuk keluar. Mudah-mudahan ada Pak. Banyak kalau tak sedikit banyak. Alhamdulillah. Jadi di zaman Khalifah Mutawakil ini salah satu daripada dinasti Al-Abbasiyin dari keluarga Nabi.
Al-Abbasin ini nisbat kepada Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Padanya saat ketika lahir Sayyidina Abdullah ibn Abbas, nanti kita tanya, nanti kita ucapkan kepada Ummul Fadl, nanti kita bersabda marhaban bi ummil khulafa. Selamat datang dengan emak kepada para khalifah. Jadi pada saat ketika itu Ummul Fadl cerita dengan Abbas. Sayyidina Abbas pun datang untuk buru-buru memastikan apakah memang benar Nabi kita berkata seperti itu. Nanti kita kata itulah hakikat akan berlaku. Kamu akan menjadi tuan kepada puluhan khalifah daripada keturunanmu. Jadi di antara daripada keturunan Abbas bin Muttalib itu adalah khalifah Mutawakkil. Khalifah Mutawakkil macam mana pertimbangannya buat kota Al-Baghdad, Madinatul Baghdad itu di zaman Khalifah Harun al-Rashid itu selepas Khalifah Mutawakkil. Jadi kota Baghdad yang mendapatkan julukan sebagai Madinatul Ilmi wal Ulama, kota ilmu dan ulama. Sekarang sudah pukul 8 sampai pukul. Tadi yang diminta itu untuk menjawabkan Isyarat Enggak Apa tidak cara itu dengan Anda Apa bisa bertanya itu kita dengan itu Tadi itu disebutkan Sabar Saat ini ada program seperti saya dari Tadi malam ada Allah Khalifah Mutawakkil tadi itu katakan warga Turki, budaya Turki, masyarakat Turki, kehidupan orang Turki, jadi itu yang mengungguli suasana di kota Baghdad. Ini cerita beberapa tahun setelah Khalifah Harun al-Rashid. Ya Allah ya Rahman Rahim. Akhirnya disebabkan karena dengan sikap khalifah yang semacam itu, maka dengan ulama, tokoh-tokoh masyarakat disebabkan karena budaya yang sudah tidak keruan. Walhasil, kalau kita nak buat apa saja kebaikan juga sebaliknya. Kalau kita nak rusak suasana Putrajaya atau suasana Malaysia, datangkan warga asing yang tidak keruan dari Eropa masuk bebas, cok 3 bulan. Insya Allah mana minumannya, pelacurannya, penjudiannya, wa'iyatubillah. Begitu keadaan Baghdad pada saat ketika itu. Jadi kata ulama kami meminta kepada Tuhan untuk mengusir warga Turki daripada Baghdad. Jadi kata Khalifah Mutawakkil, kalau seandainya saya akan turunkan kerja kalian akan berbuat apa? Khalifah Mutawakkil dia sudah mampu untuk menumpukan pasukan-pasukan musuh yang walaupun baru direncanakan musuh sudah berlutut ketakutan zaman Khalifah Mutawakkil seperti kata Abu Bakar. Jadi kata Khalifah Mutawakkil kepada para ulama yang datang, penasihat-penasihat dan juga dengan pemuka-pemuka masyarakat meminta agar warga Turki dikurangkan untuk diasingkan ke tempat lain. Jadi kata Khalifah Mutawakkil, kalau tidak apa? Kalau tidak apa masalah? Kalau tidak mampu, kami akan melancarkan serangan kepada tuanmu di Siharamil Fajr dengan senjata panah. Jadi kata tuanku menjawab, kalau aku bakal diserang dengan siham sahar, dengan siham maksudnya tombak-tombak anak-anak panah di waktu sahur, di waktu tahajud, aku tidak mampu untuk melawannya. Senjata yang paling mampu itu senjata yang terkabaikan sekarang ini. Jadi kalau melakukan sesuatu, kalau kita risau dengan sesuatu, ada kekhawatiran tentang keamanan, coba kita gunakan senjata sahur. Maksudnya doa, munajat, bertawajuh kepada Allah pada pukul 3, pukul 4, pukul 5 pagi. Itu
sangat. Jadi kata sulfah, kata kalimat tawakil itu kalau begitu lagi pada dirinya tidak mampu untuk melawannya. Kalau kata Allah, kami perangi kamu ambil solamannya, masuk tubuh kita akan semuanya. Jadi ulama tidak seperti itu. Meninggal mati terbunuh. Pada meninggal dunia. Yang ketiga tadi untuk mimpi abang dari itu, pada meninggal dunia macam mana keadaan tuanku, keadaan mutawakil. Jadi kata Khalifah Mutawakil, ghafarallahu li bi syai'in minas sunnati kuntu uhyiha. Allah bagikan keampunan kepadaku karena berkat amalan sunnah yang aku hidupkan kembali. Sedikit dengan amalan sunnah banyak, sunnah-sunnah yang sudah terkubur di masyarakat itu kita hidupkan kembali. Mudah-mudahan tiap imam yang mengimami masjid Angkera malam tadi itu tasbihnya itu tidak jadi kata bermam tadi itu tak terasa. Jangan kita kalau masalah itu tak pernah yang mengikuti. Tadi malam itu secara kebetulan secara takdir saja. Kenapa? Kalau saya punya lagu sendiri. Subhanallah, 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 subhanallah itu 8 kali. Subhanallah, subhanallah itu 4 kali. Jadi dari hitungan tadi itu bisa memastikan bahwasanya hitungannya kurang. Lepas Jumat baca hari Jumatnya sini lepas turun dari mimbar. Terus mana dia tahu pemerintah kita? Kalau kita nak baca kita saja. Rangkaian pertama baca sabis, akan juga kita baca para hadis dua surah yang nanti kita baca pada tiap Jumat. Yang supaya satu ucapan ditinggalkan kursi tasbih hampir dengan tabinya dibaca dengan cukup. Jadi tadi saya waktu tadi itu. Kita baca satu masjid, alhamdulillah, la ilaha illallah, alhamdulillah. Baru 10 kali berhenti tidak? Nah, kalau kita nak subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, yang walaupun cantum urutannya nantinya jadi tetap 33 kali. Jangan kurang daripada 33. Alhamdulillah, sejak dari dulu merokok tangan kanan, lipat tangan kiri, obat, merokok sekarang tangan kiri, kalau boleh dengan kaki kiri, maka lipat dengan tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Hidupkan kembali sunnah-sunnah yang tertuburkan daripada umat kita besar pahalanya, mampu untuk menjadi penyelamat. Terakhir 3 tadi sudah. Imam Malik rahimahullah pada saat ketika diangkat oleh mak beliau, ternyata mak beliau berpesan kepada tutur gula agar diajarkan adat beliau, alimul ada dapat dan ilmu, ajarkan agar kepadanya sebelum ilmu, sebab ilmu akan disebabkan karena tidak ada peradaban yang baik. Tapi dengan peradaban yang baik ilmu akan berkembang. Di atasnya ilman laduni. Ilman laduni dengan peradaban yang baik. Peradaban yang baik seperti apa ilmu kita amalkan. Kita kadang-kadang masalah beberapa ceramah, ngajar, motivasi dan sebagainya. Kita yang pernah membimbing kita dan selama-lamanya membimbing kita letakkan atas lantai. Apakah kita baca kita letak atas lantai? Pada kita berdiri setara saja dengan kaki kita pada kita berdiri. Atau juga kita letakkan kita letak botol, handphone, kunci, mata dan lain sebagainya. Itu kita tidak menghormati ilmu. Pada saat ilmu kita muliakan, maka dengan peradaban kita kepada ilmu akan membawa kepada ilmu yang banyak, kepada ilmu yang bermanfaat. Jadi tadi malam daripada Syekh Muhammad Ali Maliki yang dikongsikan oleh jemaah masjid, yang satu dengan mukabarah, yang kedua dengan hikmah, yang ketiga restu dan ridho daripada berulus peradaban yang baik. Dimutlakan orang tidak mau bermutlakan kalau tidak memiliki perangai dan peradaban yang baik. Jadi kata salah seorang daripada murid Imam Malik, 20 tahun saya mengaji dengan Imam Malik. Dalam 20 tahun tadi itu selama 18 tahun beradab saja diajarkan. Mengajar ilmu itu 2 tahun saja. Selepas saya mengajar, saya terangan-angan kalau yang selama 20 tahun tadi itu semuanya untuk Anda. Tak ada bicara pertandingan. Peradaban tinggi. Nabi kita bersabda tidak ada yang paling berat timbangannya nanti pada hari kiamat daripada budi pekerti akhlak karimah, peradaban yang bagus.
kita sembahyang duha, sembahyang duha kita sunat berjamaah, sunatnya interaktif masing-masing. Tapi yang walaupun tidak disunatkan, tapi tidak dilarang untuk kita mengerjakannya secara berjamaah. Jadi kita sama-sama menyaksikan duha berjamaah rakaat. Ya, rezekinya banyak, duitnya banyak, anaknya banyak, istrinya banyak, buat 4 rakaat. Sesuai dengan nikmat yang Allah berikan. Yang kurang rezekinya, yang kurang anaknya, yang kurang kurang nikmat Allah berikan. Kalau buat 2 rakaat, sebab 2 rakaat itu sama income tax untuk kesehatan, untuk membayar tuntutan-tuntutan dari warga-warga dan bagian-bagian yang ada pada tubuh kita masing-masing. Jadi kita tidak kesalahan, sebab makanan sudah bertumbuh di mana saja rezekinya masing-masing. Jangan pikir kalau rezeki ada di sini kita makan di sini. Rezeki ada di rumah Pati kita rumah dokter Pati. Kalau rezeki kita ada di hotel kita makan di hotel. Allah yang menentukan. Rezeki kita ada di rumah makan di rumah. Kita di pinggir jalan beli makan di pinggir jalan. Dan Allah atasnya mohon hadis. Kalau kita dengan sunnah dan Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam.